Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terlebih selamat kembali kita bertemu untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah raya pada pagi yang indah ini. Baik Bapak Ibu, seberapa kita sudah hadir, mari kita segera saja mulai ibadah kita pada pagi ini. Kami undang Bapak Ibu, kami jemput berdiri bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa boleh benar-benar hadir di tempat ini, memberkati ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku yakin kau hadir di sini. Alam kudus
kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Allah sudah perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat Allah yang begitu melimpah, penyertaan Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Hingga saat pagi yang indah ini pun Tuhan, kami bersyukur kami bisa mulai menikmati kasih setiamu Tuhan. Biarlah pada pagi ini ya Bapa bersama jemaatmu, kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami ya Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami rindukan kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Boleh mengurapi setiap kami, boleh melayakkan setiap kami jemaat-Mu, kami semua pelayan-pelayan-Mu. Sehingga ibadah kami pada saat ini benar-benar menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami boleh menyerahkan ibadah kami pada pagi ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Siap menerima berkat dari Tuhan? Jadilah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Amin. Haleluya. Kita pujikan mengikut Yesus itu keputusan kita. Haleluya. Yesus, keputusanku, ku tak ingkar.
depan kita, dunia ada nomor 2 di belakang kita, saudara. Tuhan memberkati, haleluya. Haleluya, bersyukur meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Amin, dipersilakan duduk. Haleluya, benar saudara. Biarlah Tuhan Yesus, salib Tuhan ada di depan kita. Masalah dunia ada nomor 2 di depan kita. Karena dunia akan selalu mengikuti. Berkat Tuhan selalu mengikuti. Apabila kita mau mengutamakan Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Kita mau setia. Bagaimana Tuhan Yesus telah setia kepada kita saudara. Amin. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Kita mau setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Setialah, setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasan kita saudara? Mari kita mau hidup setia kepada Tuhan. Setia, setialah, setialah sampai mati. Katakan Tuhan, aku mau setia sampai mati kepadamu. Aku mau setia, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Aku mau setia, setialah sampai mati. Sekali lagi katakan Tuhan, aku mau setia. Aku mau setia, setia sampai mati. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Haleluya. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Aku mau setia, setialah sampai mati. Aku mau setia, setialah sampai mati. Haleluya. Kita buktikan saudara kepada Tuhan saudara. Tuhan, aku mau setia sampai mati. Amin. Haleluya. Kur kaum ibu dipersilakan.
Haleluya. Benar Bapak Ibu bahwa Tuhan mempunyai waktu sendiri, waktu yang tepat untuk kapan Dia menyampaikan berkatnya kepada kita saudara. Oleh karena itu kita tidak usah rewel, kita tidak usah protes nang Tuhan. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Bila kita jadikan Tuhan Yesus satu-satunya andalan dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kemenangan saudara. Sekalipun badai topan datang menumpah depan kita, percaya Tuhan Yesus akan menjawab semua persoalan kita. Amin, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang setia. Haleluya.
percaya. Ya Allah yang sumber kekuatan bagi kita. Sumber kekuatan. Sumber Bapa. Amin. Sumber Ya Tuhan Yesus bagi satu-satunya adalah Tuhan kita seolah Haleluya, mari kita katakan Tuhan, Kau Allah yang begitu setia kepada kami. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Biarlah kami mau tetap setia menanti akan jawaban Kau Tuhan. Haleluya. Kau yang menjadi sandaran bagi setiap kami ya Tuhan. Dan kami tak akan pernah berhenti berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Katakan Kau Tuhan yang setia. Haleluya. pada saat ini ya Tuhan. Haleluya, persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Diana Karolina menaikkan doa firman Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, syukur hanya bagi-Mu ya Bapa.
Tuhan, kami pagi hari ini dalam keadaan sehat boleh datang Tuhan untuk kehadirat-Mu Yesus, memuji dan memuliakan-Mu. Ini adalah kemurahan terindah dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, biarlah puji-pujian kami Yesus boleh menyenangkan hati Engkau dan memberkati setiap kami yang memujikan pada pagi hari ini Bapa. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Engkau Yesus. Kiranya Engkau mengurapi Tuhan relung hati kami Tuhan, supaya kami boleh menerima Tuhan firman-Mu yang boleh memberkati, membebaskan kami, melegakan kami, mendidik kami Tuhan. Dan Engkau boleh mengurapi sebentar hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Bapa di sorga, terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan acara pertengahan ini hanya di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita merasakan hadirat Allah nyata di tempat ini, amin. Hanya Tuhan saja satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini. Terima kasih buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Allah. Dan sama-sama kita mau kembali belajar tentang firman Allah. Kitab Amos pasalnya yang kelima. Amos pasalnya yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca secara bergantian. Kitab Amos pasalnya yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saudara baca ayat genap, saya baca ayat ganjil. 2, 3. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada pagi hari ini, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dalam kitab Amos pasalnya yang pertama, ayat yang pertama di situ menjelaskan bahwa perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa. Jadi latar belakang Nabi Amos ini adalah orang biasa yang bekerja sebagai seorang peternak, tetapi dipanggil oleh Allah untuk menjadi nabi Tuhan. Amos termasuk nabi-nabi kecil yang ada di kitab Perjanjian Lama. Ada 4 nabi besar ya saudara. Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Selanjutnya sampai kitab Maleaki itu disebut nabi-nabi kecil dan Amos termasuk salah satu di antaranya. Ayat yang keempat mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Firman Allah disampaikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos agar bangsa Israel mencari Allah. Bangsa Israel mencari Allah. Ayat 5, jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Ini adalah tempat-tempat yang terkenal di Israel. Tempat-tempat di mana orang-orang mencari Allah. Betel berbicara rumah Tuhan ketika Yakub bergumul dengan Allah.
Di Beersheba Abraham memanggil nama Allah. Tetapi Tuhan katakan jangan mencari tempat-tempat itu. Karena itu akan lenyap. Yang firman Tuhan tekankan kepada bangsa Israel supaya mereka mencari Allah, bukan tempatnya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, benar kita datang di tempat ini beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Benar kita datang di gedung gereja. Di sini kita merasakan hadirat Allah. Tetapi yang paling utama bukan kita mencari tempat ini. Bukan hanya di tempat sini saja kita merasakan hadirat Allah, tetapi dimanapun saya dan saudara berada, kita tetap merasakan Allah itu hadir. Kita tetap mencari Allah di dalam hidup ini. Mencari Tuhan. Karena tempat akan lenyap, tetapi Allah sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-6 sekali lagi dikatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kenapa Allah berfirman demikian? Kenapa Allah katakan kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos, carilah Allah? Karena pada zaman itu, saudara, bangsa Israel melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mereka beribadah, tetapi hanya sekedar beribadah. Bukan Tuhan yang menjadi utama di dalam hidupnya. Pada waktu itu bangsa Israel sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Bangsa Israel bukan berjalan menuju pada hidup, tetapi kepada kebinasaan. Mereka menyimpang dari kebenaran firman Allah. Mereka menyembah Baal, beribadah kepada Baal, menyembah benda-benda berhala, menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita lihat, saudara, sekalipun bangsa Israel dalam posisi yang demikian, Allah tetap mengasihi umatnya. Allah tetap memberikan firman-Nya melalui Nabi Amos supaya disampaikan, supaya mereka bertobat, supaya mereka mencari Allah. Karena itu akan membawa sampai kepada kekekalan. Kalau hanya mencari hal-hal yang bersifat dunia, ketika mati gak akan dibawa, saudara. Itu tetap tinggal di dalam dunia. Kasih Allah ingin umatnya diselamatkan. Kasih Allah ingin umatnya bertobat dari setiap kesalahan mereka. Carilah Tuhan. Mencari, saudara, kata dasarnya cari. Artinya berusaha mendapatkan, berusaha menemukan. Contoh ya saudara, kalau kita kehilangan kontak sepeda, kunci motor, kunci lemari, atau kita kehilangan sesuatu yang kita rasa itu berharga, kita akan mencarinya, benar ya saudara? Kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Kita akan berusaha untuk menemukannya. Demikianlah dengan mencari Allah. Ada usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Dan saya dan saudara sebagai orang Kristen, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, menjadi tugas kita, menjadi kewajiban kita untuk terus mencari Tuhan. Lalu mungkin ada yang bertanya, kenapa harus cari Tuhan? Apakah Tuhan itu hilang? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah hilang, tetap ada di tempatnya. Yang terhilang itu kita. Yang sering terhilang itu saya dan saudara. Tuhan gak pernah berubah. Posisinya tetap di situ, tetap di surga.
yang sering terhilang, yang sering tersesat, yaitu saya dan saudara. Dan Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, tidak memaksakan, dengan berfirman ketika kita terhilang, ayo kembali carilah Tuhan. Mari kita buka Yesaya 55 ayat yang ke-6. Yesaya pasalnya yang ke-55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti saudara, dengan kata yang lain, ada masanya manusia mencari Allah tetapi tidak menemukannya. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini sebuah kesempatan bagi saya dan saudara. Ini sebuah kesempatan kepada bangsa Israel. Carilah Tuhan. Selagi ada waktu, akan ada masanya manusia mencari Allah tetapi tidak menemukannya. Orang berkata Tuhan di sana tetapi tidak ada. Tuhan di barat tetapi tidak ada. Tuhan di timur, Tuhan di selatan tetapi tidak menemukannya. Dan hari-hari ini selama Tuhan masih berkenan ditemui, berusahalah mencari Allah. Amin. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mencari Allah. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22. Kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang kedua saya akan bacakan. Ciri-ciri orang yang mencari Allah. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda. Pasal 22 saudara. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, yang pertama, ciri-ciri yang pertama orang mencari Allah. Ayat yang kedua mengatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Orang yang mencari Allah berarti melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan Raja Yosia. Firman Tuhan berkata, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Raja yang paling muda di Israel, yaitu Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang termuda di Israel. Dalam usianya yang ke-8 tahun, dia sudah diangkat menjadi raja, memerintah di Yerusalem, dan firman Tuhan mengatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hal benar apa yang dilakukan oleh Yosia? Ayat yang ketiga, pasal yang ke-23, ayat yang kedua saya akan baca. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang
dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya dan peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Jadi saudara, hal benar apa yang dilakukan oleh Yosia? Yaitu ayat 3 menjelaskan hidup dengan mengikuti Tuhan, menuruti perintah dan peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Inilah ciri-ciri orang yang mencari Allah, melakukan hal yang benar, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hal yang benar yaitu menuruti perintah dan peraturan serta ketetapan-ketetapan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Sebagai seorang raja, Yosia tidak membanggakan dirinya. Saya hebat, saya bisa sampai di posisi ini karena kekuatan saya. Tercatat dalam sejarah raja termuda yang ada di Israel. Tidak, saudara. Dengan memiliki kekuasaan, kekuatan, kehebatan, kemakmuran, Yosia tetap mencari Allah. Bukan hanya dirinya saja, tetapi seluruh rakyat yang dipimpin olehnya. Yosia membacakan kebenaran Allah. Dia katakan, dia sampaikan kepada bangsa Israel, ia di waktu-waktu yang lalu, pemimpin-pemimpin di waktu yang lalu melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kepemimpinan seorang raja berada di tangan Yosia, dia tidak terpengaruh dengan cara hidup nenek moyangnya. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan pada waktu itu yang sedang terjadi. Kerajaan-kerajaan yang lain menyembah Baal, orang-orang yang lain menyembah Baal, bahkan masih ada bangsa Israel yang cara hidupnya salah, yang cara ibadahnya salah. Tetapi Yosia, dia menetapkan hatinya untuk mencari Allah. Kita lihat ayat yang keempat. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ini hal benar yang dilakukan oleh Yosia. Kita lihat saudara, cara orang Israel beribadah. Yosia mengatakan, keluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal. Jadi di dalam bait Tuhan ada perkakas-perkakas yang dibuat untuk Baal. Secara lahiriah bangsa Israel ini beribadah, tetapi hatinya sebenarnya menjauh dari Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan tata cara mereka beribadah, tetapi sebenarnya bukan Tuhan yang mereka cari. Firman Tuhan katakan ada yang harus dikeluarkan dari bait Tuhan. Perkakas yang dibuat untuk Baal dan Asyera dan segala tentara langit. Ini yang terjadi saudara. Ini yang berada di dalam bait Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara yang hadir pada pagi hari ini?
Apakah secara fisik kita datang beribadah kepada Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang kita cari? Masih ada hal-hal lain yang mengikat hidup kita. Bangsa Israel ini menyakiti hati Tuhan dengan cara mereka. Di dalam bait Tuhan ada berhala yang mereka kerjakan. Dan Yosia tahu itu bukan hal yang benar. Yosia mau melakukan sebuah perubahan. Yosia mau melakukan sebuah pemulihan terhadap sesuatu yang salah. Ketika saya dan saudara tahu bahwa itu hal yang salah, jangan terus kita lakukan. Amin. Kalau mau mencari Tuhan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan dicampur, jangan dikompromi dengan hal-hal di luar Tuhan. Tuhan sakit hati terhadap perilakunya bangsa Israel. Makanya dalam kitab Amos tadi Tuhan katakan carilah Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat selanjutnya dikatakan bertobatlah selagi ada kesempatan. Dan kita lihat ini yang terjadi di Israel pada waktu itu. Yosia sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang sudah mendengarkan dan tahu tentang kebenaran firman Allah, dia tidak mau bangsanya binasa. Dia tidak mau hanya dirinya saja yang mengenal Allah, tetapi dia mau melakukan perubahan ke arah yang baik. Keluarkan semua Baal yang ada di dalam rumah Tuhan. Ayat 5 mari kita lihat. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam untuk membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Banyak sekali yang dimusnahkan. Banyak sekali yang dihancurkan oleh Yosia. Semua yang berhubungan dengan penyembahan berhala. Semua yang berhubungan dengan benda-benda berhala dimusnahkan oleh Yosia karena dia benar-benar mencari Allah. Gak setengah-setengah saudara. Dan inilah ciri-ciri orang yang mencari Allah. Kalau masih setengah-setengah itu artinya apa saudara? Apakah sedang berusaha untuk mendapatkan Allah? Tuhan sakit hati dengan kelakuan bangsa Israel. Tetapi ketika Yosia memimpin, dia takut akan Tuhan, dia ingin melakukan satu perubahan ke arah yang lebih baik. Ingin memulihkan tata cara ibadah bangsa Israel yang sudah rusak karena mereka lebih fokus menyembah kepada Baal, tetapi ditutupi oleh bangunan rumah Tuhan. Mereka merasa itu sesuatu yang benar, padahal itu salah. Carilah Tuhan.
di dalam hidup ini. Sungguh-sungguhlah mencari Allah, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita lihat ayat yang ke-25. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Hanya Yosia yang satu-satunya benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah sampai akhir hidupnya. Benar-benar membawa bangsa Israel ke jalan yang benar sesuai firman Allah. Tidak takut kehilangan segala-galanya. Yosia enggak takut mungkin ada kelompok-kelompok yang bersekongkol untuk menjatuhkan dia. Atau mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan perubahan yang dia kerjakan. Atau mungkin ada orang-orang yang mau mencari keuntungan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Bukan itu yang Yosia pikirkan. Yang dia pikirkan bagaimana hal yang tidak benar menjadi benar. Tidak mau terus kompromi. Tidak mau terus bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Dengan segenap jiwanya, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatannya dia mencari Allah. Dan diberkati oleh Allah. Mungkin dalam perjalanan hidupnya ada proses-proses yang sulit. Tetapi dalam kitab 2 Raja-Raja ini menjelaskan bahwa sebelum dia tidak ada raja yang seperti Yosia berbalik kepada Tuhan. Kalau mungkin kita sedang tersesat, kembali carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Bukan hanya rumah Tuhan, tetapi yang paling utama dalam hidup ini carilah Tuhan. Apa yang kita cari di dalam dunia ini, saudara? Menjadi pertanyaan bagi kita pribadi lepas pribadi. Apa yang sedang kita cari ketika kita masih hidup di dalam dunia ini? Apakah yang kita cari selama ini hanya berfokus pada hal-hal jasmani saja, lalu kita lupa kepada Tuhan? Apakah selama ini kita terlalu mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita? Apa yang menjadi hal-hal yang membuat kita menjadi nyaman? Hal-hal yang membuat kita merasa puas? Lalu kita lalai mencari Tuhan, ares-aresan datang kepada Tuhan, males-malesan, kurang bersemangat. Tetapi untuk mencari hal yang lain kita sangat bersemangat. Mari kita mencontohi Yosia. Firman Tuhan katakan dengan segenap hatinya, segenap kekuatannya, segenap jiwanya dia berbalik kepada Tuhan. Dia menuruti apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar dengan segenap kekuatannya. Bukan setengah-setengah, saudara. Sudahkah kita mencari Allah dengan segenap hati kita? Sudahkah kita mencari Allah dengan segenap jiwa kita? Sudahkah kita mencari Allah dengan segenap kekuatan kita? Atau masih acuh tak acuh? Masih ada hal yang lain yang lebih penting dari Allah. Itu yang harus saya cari terlebih dahulu. Bukan berarti kita nggak boleh melakukan hal yang lain, tidak, saudara. Tetapi yang terutama carilah Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan, menyembahlah kepada Tuhan dimanapun saya dan saudara berada.
bukan terfokus pada satu tempat saja, bukan terfokus di gedung gereja saja, tidak saudara. Tetapi dimanapun saya dan saudara berada, kita mau berusaha untuk tetap mendapatkan Allah. Di tempat pekerjaan kita mau berusaha Allah itu hadir. Kita menemukan Allah, kita menjauhi dosa. Ada dosa-dosa yang iblis tawarkan, yang dunia tawarkan di lingkungan kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Allah, kita tidak mau melakukan hal-hal demikian. Kita mau terus menemukan Allah. Bagi dunia mungkin rugi, buang-buang waktu. Lama jadi kaya kalau ikut Tuhan. Kalau ikut Baal cepat. Korbanin ini saja, wah harta langsung jadi banyak. Tetapi itu hanya sementara, saudara. Itu hanya sementara. Ada jemaat pernah cerita kepada saya. Seperti ditipu. Ya mencari orang-orang yang pintar ya saudara, paranormal lah sejenis itu. Dipikir bisa menyembuhkan penyakit. Ternyata malah dimanfaatin. Diminta harus korbanin telur sebanyak ini, harus ngorbanin hewan jenis ini, harus minta uang jenis ini. Semua dituruti tetapi tidak membawa hasil. Saya katakan itu cara mereka. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, kelihatan seperti Tuhan itu belum menolong. Sepertinya lambat, tetapi kita mau ingat waktu Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Kalau kita mau ngebut saudara, rugi sendiri. Kalau Tuhan bilang berhenti, ini masih lampu merah, berarti kita harus tunggu saudara. Kalau kita terobos, bisa terjadi hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Mau cari apa di dalam dunia ini? Hartakah? Pangkat? Tahta? Jabatan? Dipersilakan saudara. Tetapi yang harus kita ingat, yang terutama di dalam hidup ini, carilah Tuhan, amin. Yesaya katakan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan ditemui, carilah Allah maka kamu akan hidup. Tuhan gak sekedar mengatakan ayo cari Tuhan, tetapi ada upah yang Tuhan berikan, ada sebab, ada akibat. Cari Tuhan maka kamu akan hidup. Bukan hanya hidup di dalam dunia ini saja saudara, tetapi akan membawa kepada kehidupan dalam kekekalan. Ketika di dalam dunia ini hidup diberkati oleh Tuhan. Mungkin kita berkata diberkati seperti apa, wong saya saat ini kayak orang yang paling susah di dunia ini, istilahnya kayak sedang merayap. Tetapi saudara, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita, amin. Mungkin ini proses yang harus saya dan saudara lalui. Ketika kita mencari Tuhan, ada tantangan, iya pasti. Ketika kita sedang berusaha mendapatkan, ketika kita sedang berusaha menemukan, ada hal-hal yang harus kita korbankan. Sama seperti Raja Yosia, ada banyak tenaga yang harus dia keluarkan, ada banyak waktu, ada banyak harta benda yang harus dikeluarkan untuk menata kembali rumah Allah. Tetapi ketika semua itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saya dan saudara. Bukan hanya hari ini yang kita pikirkan, tetapi untuk selanjutnya, untuk keturunan kita selanjutnya. Saat kita memberikan contoh yang benar, ayo cari Tuhan terlebih dahulu. Anak-anak kita, keluarga kita, suami istri melihat, orang-orang sekitar melihat bagaimana cara hidup kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan tiba waktunya diberkati oleh Tuhan, mereka akan terheran-heran.
melihat semua itu, ternyata seperti ini cara Tuhan bekerja. Jangan males-malesan, saudara. Ibadah hari Minggu hanya 1 kali, hari Minggu. Sudahkah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Sudahkah kita menemukan Tuhan ketika kita sedang beribadah? Saya katakan kepada kakak saya, kamu sibuk bekerja, peraturan kantor semua dituruti, mau hujan, mau angin, mau banjir, namanya waktunya masuk kantor, masuk, gak boleh terlambat. Eman kalau terlambat potong gaji. Kenapa enggak bisa demikian untuk Tuhan? Kalau kantor jam 7, kalau di Manado jam 9 ibadahnya, setengah 9, lebih siang. Masa ke gereja jam 9? Gak bisa kah memberikan yang lebih baik lagi untuk Tuhan? Saya sama kakak saya transparan, saudara. Kalau salah-salah, kalau benar-benar, enggak saling menutupi. Tidak. Kalau saya salah, dia sampaikan. Saya katakan, jangan malas. Untuk kerja masih subuh sudah bangun. Untuk ibadah, beda. Hari libur. Jangan terbalik, saya katakan. Hanya bisa beribadah di hari Minggu. Karena hari-hari lainnya sibuk bekerja. Ada komsel-komsel jarang diikuti karena bertabrakan dengan jam-jam kerja. Ya kalau memang hanya bisa hari Minggu, berikanlah yang terbaik. Carilah Tuhan. Jangan hanya mencari harta dunia ini. Itu cuma sesaat, saya katakan. Itu hanya sampai di dunia ini. Tetapi kalau untuk hal rohani, untuk Tuhan, itu membawa kita sampai di surga. Mazmur 105 ayat yang keempat, ayat terakhir, sama-sama kita buka. Kitab Mazmur 105 ayat yang keempat, saya baca, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Mari teruslah cari Tuhan dan kekuatannya, maka kamu akan hidup. Hidup di dunia diberkati oleh Tuhan, sekalipun mengalami proses, sekalipun mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit, tetapi ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Jangan terfokus hanya mencari hal-hal yang bersifat jasmani saja, saudara. Tetapi kita harus ingat tugas kita sebagai anak Tuhan. Teruslah mencari Allah, teruslah temukan Tuhan di dalam hidup ini, dan nikmatilah berkat-berkat yang Allah sediakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Allah pada pagi hari ini sampai di sini. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan sumber kekuatan, maka dari itu kita cari sumber itu. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat kembali pujian. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Tuhan satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam doa. Dengan kasih Kristus, Ibu Liana berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur atas segala kemurahan dan kasih-Mu hingga pada saat pagi ini Tuhan sekawan domba-Mu yang ada boleh berkumpul untuk memuji membesarkan Engkau, terlebih boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu senantiasa Engkau memberkati, juga sidang jemaat-Mu yang datang pada saat pagi Engkau juga memberkati. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang saat ini tidak sempat hadir, Engkau mengampuni mereka ya Tuhan. Mungkin sengaja tinggalkan Engkau, tolong Tuhan, Engkau ingatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan korban persembahan. Cari apa dalam dunia ini? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus. Sekali lagi, cari apa di dalam dunia? Apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan, tatangan sukarela, persembahan persepuluhan, korban-korban yang lain yang sudah dikerjakan oleh sidang jemaat Tuhan. Tuhan balas memberkati semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, saudara. Hari Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu tanggal
12 Juli ibadah rumah tangga bertempat pada keluarga Bapak Jaman dan Ibu Ngat. Hari Kamis ibadah tengah minggu, hari Jumat doa puasa, doa umum pelayan Tuhan. Hari Sabtu ibadah muda-mudi remaja, hari Minggu pagi ibadah anak-anak sekolah minggu, dilanjutkan ibadah raya. Mari bersama pelayan-pelayan Tuhan datang berdoa. Di doa hari Jumat kita kerjakan bersama-sama. Nanti setelah ibadah latihan dari kaum pria, saudara juga bisa melihat di warta hari Senin kedua tanggal 14 Agustus bulan depan gereja kita akan ditempati pertemuan hamba-hamba Tuhan wilayah Malang Raya jam 10 pagi. Kita berdoa, kita kerjakan bersama, Tuhan Yesus menolong. Untuk konsumsi kita akan bicarakan di minggu yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Doakan juga buat Bapak Angga besok menjadi pembicara di ibadah pertemuan wilayah yang akan diadakan di Batu. Biar Tuhan tolong menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kehadiran sidang jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua yang sudah melayani di ibadah raya saat ini. Kita tamatkan acara ibadah pada pagi hari ini. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pimpin ibadah pagi yang indah ini, awal pertengahan sampai akhirnya hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu semua Tuhan pakai dan Tuhan berkati, bahkan seluruh jemaatmu yang sudah hadir bersama-sama sudah
diberkati lewat firman Tuhan, supaya kami setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap jam butuh pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hal-hal yang lain Tuhan suatu tambahan saja. Biarlah senantiasa Tuhan juga mencukupkan semuanya yang kami perlukan. Pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Sebentar berlatih pujian kaum pria, Tuhan kiranya Engkau memberi senantiasa kami roh hikmat, suara yang baik, dan seluruh jemaat-Mu semua selesai pulang, antar ya Tuhan, jauh dekat, sertai kendaraan yang dibawa pun. Tuhan kami berdoa Tuhan buat anak kami Alpius, di mana pada sore nanti atau siang nanti perjalanan pulang bersama-sama, yaitu guru-guru dari Jogja. Engkau hantar kendaraan yang dibawa pun juga Tuhan Yesus senantiasa selamatkan, jauhkan mara bahaya, bungkus dengan kuasa-Mu ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Kau. Juga hamba-Mu anggap besok dalam pertemuan wilayah dengan pembicara hamba-hamba Tuhan sewilayah Malang Raya. Tuhan berkati juga rencana untuk bulan Agustus, 14 Agustus ditempati hamba-hamba Tuhan sewilayah Malang Raya. Di tempat ini pun juga Engkau memberkati korban jemaat-Mu Tuhan Yesus, untuk bersama-sama menggotong, mendukung pemasangan kanopi. Tuhan Engkau memberkati. Kami sebentar mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, Kau Allah menyertainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, terimalah bersama-sama berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami bersama Tuhan siang ini, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama, dan kami memberkati semua yang hadir siang ini, dan kami sudah berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini, dan kami pulang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat siang jemaat yang kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati. Haleluya.